Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini biasanya kita lakukan kajian di waktu subuh itu di masjid. Tapi untuk saat ini kita lakukan di sini saja. Insya Allah kita masih membahas tentang bab sabar, karena hadis-hadis tentang sabar ini cukup banyak, jadi kita bagi menjadi 2 sesi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita nantiasa dijadikan istiqomah untuk sholat subuh berjamaah. Langsung saja kita bacakan hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai seorang wanita sedang menangis di atas sebuah kuburan. Maka beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Lalu kemudian wanita itu berkata, pergilah dari sini karena kamu tidak ditimpa musibah seperti yang aku alami. Lalu kemudian ternyata wanita itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang yang memberitahukan bahwa yaitu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita itu segera datang ke rumah beliau dan ia tidak menjumpai penjaga pintu sehingga mudah memasukinya. Kemudian dia berkata, aku tidak tahu kalau yang berkata tadi adalah engkau, wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya sabar yang mendapatkan pahala hanyalah sabar pada saat benturan yang pertama. Jadi riwayat lain juga menyebutkan bahwa dalam satu riwayat Muslim, wanita itu menangisi anaknya yang baru meninggal. Itu ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seorang perempuan ini tidak mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dia katakan, "Lah kamu tidak tahu apa yang menimpa diriku. Pergilah kamu dari sini," katanya. Rasulullah disuruh pergi. Nah, tapi apa jawaban Rasulullah ketika perempuan ini datang ke rumah beliau? Sesungguhnya sabar yang mendapatkan pahala adalah pada saat benturan pertama. Dalam hadis ini juga kita dapat mengetahui bahwa bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perempuan ini menyuruh Rasulullah pergi, Rasulullah tidak marah. Ya, Rasulullah langsung pergi beliaunya. Karena beliau juga tahu bagaimana psikologis si perempuan ini pada saat itu. Nah, bukan mengatakan, loh saya kan nabi, ini nabimu loh. Nah, Rasulullah tidak mengatakan demikian. Ini artinya Rasulullah mempunyai akhlak yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sebuah pertanyaan, apakah perempuan disunnahkan untuk berziarah kubur? Sedangkan di riwayat yang sahih mengatakan Allah melaknat perempuan-perempuan ziarah. Apakah dengan dalil ini lantas mutlak bahwa perempuan itu haram berziarah? Maka jawabannya terdapat 2 pemahamannya. Yang pertama, pendapat yang pertama mereka katakan mutlak haram secara mutlak bahwa perempuan tidak boleh berziarah. Yang kedua mengatakan boleh berziarah tetapi jangan sering-sering. Nah, inilah pendapat yang kedua adalah pendapat yang jumhur Sebab apa? Sebab ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu beliau bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku berziarah, apa yang harus aku baca? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Aisyah tentang doa berziarah ke makam tersebut. Kalau sekiranya perempuan dilarang atau diharamkan untuk berziarah kubur, maka tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengajarkannya kepada Aisyah. Lalu pendapat
Yang pertama tadi, mereka menambahkan bahwa untuk kehati-hatian saja. Sebab perempuan ini, jiwanya itu lemah. Ketika ke kuburan, menangis, menangis, menangis lagi. Bertambah sedih lagi, itulah yang dikhawatirkan. Tetapi kalau misalkan perempuan bisa menahan dirinya, itu tidak mengapa ya. Jadi ziarah kubur bagi perempuan juga disunnahkan. Tetapi jangan sering-sering. Apalagi mengkhususkan ziarah kubur. Pokoknya saya mah ziarah kubur nate dinten Jum'ah misal. Itu mengkhususkan seperti ini yang tidak boleh. Ya. Kita lanjutkan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah seorang hambaku yang beriman memperoleh pahala dari sisiku, yaitu jika aku mengambil kembali kekasihnya dan dari penghuni dunia, kemudian ia mengharapkan pahala karenanya, melainkan baginya surga. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil apa yang ia inginkan, cukuplah bagi kita mengharapkan pahala atas apa yang diambil dari kita. Karena segala sesuatu, semua yang ada di muka bumi itu adalah milik Allah. Jadi terserah Allah saja. Mau mengambil atau tidak, terserah Allah. Cukup bagi kita bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjarannya adalah surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah penyakit taun ya. Nah, penyakit taun ini penyakit yang menular ya. Bisa berupa bisul yang sangat menyakitkan dan yang lain. Kemudian beliau memberitahu bahwa wabah itu merupakan azab atau siksaan yang ditimpakan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Akan tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka seorang yang tetap tinggal pada suatu daerah yang terjangkit wabah dan ia sabar serta hanya memohon kepada Allah, kemudian sadar bahwa ia tidak akan tertimpa wabah kecuali Allah menakdirkannya. Maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Kita ambil contoh lah ya yang kemarin. Tahun-tahun sebelumnya ketika corona barangkali ya. Ketika orang ditimpa atau terjangkit corona, lalu kemudian dia bersabar. Setelah dia sabar, dia ridho terhadap penyakit yang menimpa dia. Ganjarannya ketika dia meninggal adalah syahid. Intinya mah Allah memberikan kita ujian berupa penyakit. Kita bersabar. Bisa jadi dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita, kita jadi berzikir. Bisa jadi dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membanjiri lisan kita untuk berzikir. Bukankah ketika kita ditimpa musibah kita katakan astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah sembuhkanlah aku. Kita baca banyak-banyak doa yang kita baca agar kita mendapatkan kesembuhan. Berarti apapun atau termasuk sakit, ya, bisa jadi manusia itu mengatakan bahwa itu adalah keburukan. Kan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala justru itu adalah kebaikan bagi kita. Tidak semua hal-hal yang negatif yang menimpa kita itu adalah negatif, ya. Akan tetapi itu adalah kebaikan bagi kita. Kita lanjut saja. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, kemudian ia sabar, aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Masya Allah, luar biasa. Ya. Apa apa eh, apa kata Allah? Apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya. Jadi semua itu adalah ujian. Bagus orang yang buta diuji ya dengan matanya lalu kemudian dia bersabar kata Allah, maka Allah akan mengganti keduanya dengan surga. Kita lanjutkan hadisnya.
Dari Atha bin Abi Rabah, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, "Maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita ahli surga?" Aku menjawab, "Iya, tentu." Ibnu Abbas berkata, "Dia adalah seorang perempuan berkulit hitam yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku biasa pingsan karena kerasukan jin dan auratku tersingkap. Berdoalah kepadaku, ya, berdoalah kepada Allah untukku," kata dia ya. Lalu beliau menjawab, "Jika kamu mau, bersabarlah dan kamu akan mendapatkan surga. Dan jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah dan ia akan menyembuhkanmu." Lalu perempuan itu menjawab, "Aku akan sabar wahai Rasulullah." Perempuan itu kembali berkata, "Auratku tersingkap ketika pingsan ya Rasulullah. Maka doakanlah kepada Allah supaya auratku tidak tersingkap lagi karenanya." Beliau pun mendoakannya. Masya Allah. Orang masih sakit, ya. Orang sudah sakit, orang ini, perempuan ini ya, dia sudah sakit tapi masih memikirkan auratnya. Coba bayangin bagaimana keimanannya sahabiah ini. Lalu kemudian ketika Rasulullah memberikan jawaban kepada dia, "Bersabarlah, maka kamu akan mendapatkan surga. Tapi kalau kamu mau aku mendoakanmu, ya, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan ya bagimu. Maka Allah akan menyembuhkanmu." Apa jawab si perempuan? Perempuan justru memilih sabar. Karena apa? Akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita garis bawahi sekarang ya, dia sempat-sempatnya memikirkan auratnya. Padahal ya, kalau misalkan orang sudah sakit atau kerasukan, kan itu pasti dimaafkan apabila auratnya itu tersingkap. Tapi kenapa sekarang di zaman yang serba modern ini, Masya Allah, banyak orang yang tidak memperdulikan auratnya. Banyak orang yang tidak pakai kerudung. Banyak orang yang bajunya sampai di sini saja. Banyak orang yang berpakaian, banyak orang yang bercelana di atas di atas lututnya, terutama perempuan. Nah, ini fitnahnya di zaman sekarang ini. Seakan-akan aurat ini adalah masalah kecil bagi mereka, padahal di sisi Allah ini adalah masalah yang besar. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, rasa sakit, gelisah, sedih, gangguan dan gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, kecuali dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya." Tuh, Islam Masya Allah luar biasa. Tidaklah seseorang itu ditimpa sakit. Tadi kan disebutkannya gelisah, sedih, gangguan, ya, gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, kecuali dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dengan catatan yang tadi ya, dia bersabar. Kalau dia marah-marah mah tuh bisa jadi nanti kan justru itu yang membuat dia berdosa. Nah, oleh karenanya apapun itu ya, tujuan Allah itu sebenarnya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Bisa jadi karena kemaksiatan-kemaksiatan yang begitu banyak yang kita lakukan, sehingga Allah menguji kita, Allah ingin membersihkan kita dari dosa-dosa tersebut dengan menimpakan kita yaitu rasa sakit dan lain sebagainya. Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "Aku pernah bertamu ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang beliau dalam keadaan demam. Kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, demam yang menimpa engkau sangat parah.' Beliau menjawab, 'Benar, aku terkena demam, seperti demam dua orang di antara kalian.' Lalu kemudian aku berkata, 'Dengan demikian, engkau mendapatkan pahala dua kali lipat.' Rasulullah menjawab ya, 'Iya, benar demikian. Begitu juga, tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa musibah, baik duri ataupun yang lebih parah,
melainkan Allah akan memberinya balasan dengan menghapus kesalahan-kesalahannya dan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana dedaunan berguguran dari pohonnya. Masya Allah ya, kita sakit saja karena disebabkan sakit itu dosa-dosa kita berguguran. Ya tetap tadi ya, kita harus bersabar itu. Ketika kita ditimpa ujian tersebut, lalu kembali kita bersabar, kita ridha, perbanyak zikir, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita sebagaimana dedaunan itu yang berguguran. Inilah hadis-hadis tentang sabar. Masih banyak ya, kita bacakan saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baginya suatu kebaikan, maka Allah akan memberinya cobaan. Tetap ya, kita hidup di dunia pasti ada cobaannya. Tidak mungkin orang yang hidup di dunia ini tidak ada cobaan. Tidak mungkin. Pokoknya seluruh ya manusia, semua manusia yang di muka bumi ini yang hidup, pasti dia akan diuji, pasti dia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar saja, ikuti aja arahannya, ikuti panduan kita, insya Allah nanti di akhir kita akan memetik hasilnya. Kita akan memetik hasil dari kesabaran kita, kita akan memetik hasil dari keriduan kita terhadap musibah-musibah tersebut. Apa ganjarannya tadi? Itu dia, surga ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli surga. Kita lanjut dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali ada seorang dari kalian menginginkan kematian dikarenakan musibah yang menimpanya. Jika ia terpaksa harus melakukannya, maka hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian lebih baik bagiku. Kami mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal siksaan orang-orang musyrik. Saat itu beliau sedang tidur berbantalkan kain selimutnya di bawah naungan Ka'bah. Lalu kami bertanya, tidakkah engkau mendoakan kemenangan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada seorang laki sebelum kalian ditangkap dan digalikan tanah untuknya, lalu dipendam hidup-hidup, kemudian diambil gergaji dan diletakkan di atas kepalanya, lalu dibelah dua. Dan kadang disisir dengan besi sampai terkelupas daging dan tulangnya. Namun hal itu tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Demi Allah, pasti Allah akan menyempurnakan urusan dakwah agama ini, hingga orang yang mengendarai kendaraan dapat menempuh perjalanan dari Son'a menuju ke Hadratul Maut dengan tidak merasa takut kecuali kepada Allah, atau tidak merasa takut jika serigala menerkam kambingnya, tetapi kalian ini terburu-buru, kata Rasulullah. Terburu-buru. Betul ya, kita ini sifatnya ini terburu-buru, kita tidak sabaran. Ya, tidak sabaran. Coba saja sedikit kita bersabar, insya Allah kita akan menuai hasilnya kalau kita sabar. Ya berdasarkan dari hadis ini ya. Sahabat-sahabat sudah tidak sabar melihat sahabat-sahabatnya yang lain disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy itu kan. Tapi Rasulullah SAW menceritakan kejadian-kejadian sebelum itu ya, di mana orang-orang itu kadang dipendam, ya, ditanam mereka hidup-hidup, lalu kemudian disisakan sampai ke lehernya saja, lalu kemudian diambil gergaji, kepalanya digergaji. Tapi dia tidak berpaling dari agamanya. Nah, tapi ketika disebutkan penjelasan ini kepada sahabat langsung terdiam dan mereka kembali dan memilih untuk bersabar. Nah, pasti ya kemenangan akan mereka dapati. Tapi faktanya benar kan, alhamdulillah. Lama kelamaan Islam, penganut agama Islam itu semakin banyak dan akhirnya bisa menaklukkan kembali Mekah tersebut. Uyainah bin Hisn, beliau memberikan unta dengan jumlah yang sama. Pada perang Hunain,
Beliau juga memberi bagian lebih kepada beberapa tokoh dan pemuka Arab. Lalu salah seorang berkata, demi Allah pembagian ini tidak adil dan tidak ikhlas karena Allah. Kemudian aku berkata, demi Allah akan aku ceritakan ucapanmu ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, aku datang menghadap Rasulullah seraya memberitahukan apa yang dikatakan oleh orang itu. Seketika, roman wajah beliau berubah hingga seolah-olah dicelup warna merah. Kemudian beliau bersabda, siapakah yang mendapat apa? Siapakah yang dapat bersikap adil jika Allah dan Rasulnya saja dianggap tidak adil? Kemudian beliau bersabda, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Musa. Ia telah disakiti lebih dahsyat daripada ini, namun ia bersabar. Lalu aku berkata, aku tidak akan menceritakan hal serupa kepada beliau setelah kejadian ini. Rasulullah mah kelihatan. Beliau itu marahnya kelihatan dari memerahnya wajah beliau. Terkadang beliau itu senyum, senyum kemarahan. Ada senyum beliau, senyum yang Masya Allah, ya, senyum kegembiraan. Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, tentang kisah seorang sahabat itu. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka ia akan menyegerakan siksanya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, Allah akan menangguhkan siksanya hingga diberikan pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, ia akan mengujinya. Barang siapa yang ridho, ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Barang siapa yang murka, maka ia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Intinya Maya, oh iya sebentar lagi casannya habis ini. Kita singkat saja ya. Intinya mah kalau Allah sudah menghendaki kebaikan bagi hambanya, pasti ya Allah akan segerakan. Apanya yang disegerakan? Siksanya di dunia. Dengan apa? Memberikan kita beragam ujian. Dan kita juga manusia ini ujian kita beragam ya. Ujian saya dengan saudaraku yang lain berbeda-beda. Nah, selebihnya mah bagaimana kita menyikapi ujian tersebut? Apakah kita termasuk orang yang sabar atau justru kita orang-orang yang ingkar ya, atau orang yang terburu-buru atau justru selalu mengeluh dengan ujian tersebut? Mana di antara kita yang selalu mengeluh? Di mana di antara kita yang sabar? Mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya singkat saja ya hadisnya karena cukup panjang. Ketika Abu Thalha bepergian ya, ketika dia berpergian itu ternyata anaknya lagi sakit, ditinggallah untuk safar gitulah. Nah, akhirnya balik-baliknya Abu Thalha ini ternyata sebenarnya anaknya itu sudah meninggal ketika dia balik itu. Tapi istrinya tenang-tenang saja. Nah, istrinya ketika Abu Thalha bertanya, "Bagaimana keadaan anakku?" katanya. Alhamdulillah dia lebih tenang dari biasanya. Kan Abu Thalha hatinya kan jadi tenang ya. Akhirnya disuguhkanlah makanan, lalu kemudian santapan malam itu sudah disuguhkan. Lalu kemudian Ummu Sulaim ini mengajak Abu Thalha untuk berhubungan badan. Nah, setelah itu udah beres, kemudian Ummu Sulaim ini bertanya, apa kata Ummu Sulaim? Ya, dia berkata, bagaimana pendapatmu jika seseorang meminjamkan sesuatu kepada suatu keluarga? Ketika dia memintanya lagi, apakah si keluarga ini harus memberikannya atau menolaknya? Lalu spontan Abu Thalha mengatakan, ya kita berilah, nggak boleh menolaknya. Tidak boleh ya, harus langsung kita beri karena itu adalah pemiliknya lah bahasa kita. Lalu kemudian Ummu Sulaim berkata, relakanlah anakmu karena anakmu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga Abu Thalha langsung marah. Langsung marah Abu Thalha langsung datang ke Rasulullah menceritakan yang terjadi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, bergembiralah Abu Thalha, sesungguhnya Allah merahmati apa yang kalian kerjakan tadi malam. Nah, dari kisah ini apa yang kita ambil? Istrinya yang luar biasa, bisa menenangkan dirinya, bisa menenangkan suaminya. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Nanti kalau suami sudah tenang, ya sudah nyaman, lalu kemudian diajak berbicara, itu pun dibuka dengan bahasa
dibuka dengan pertanyaan yang sekiranya semua orang bisa menjawab. Lalu kemudian diarahkan kepada yang fakta apa yang terjadi pada saat itu. Kerennya luar biasa Ummu Sulaim nih, Masya Allah. Ini patut jadi contoh bagi ibu-ibu yang ada di dunia ini. Nah, contoh luar biasa ini Ummu Sulaim ini, sikapnya ya kepada Abu Thalhah. Padahal anaknya kan yang meninggal. Biasanya kan kalau di kita ya sebagian anak meninggal nangis, nangis, nangis terus. Orangnya misalkan lagi di Jakarta misal, lalu kemudian istri di Bandung langsung ditelepon misalkan suaminya, cepat pulang anakku tuh meninggal begini begini begini. Banyaklah yang terjadi demikiannya. Lihatlah sikapnya Ummu Sulaim, kalem. Ini patut dicontoh ini Ummu Sulaim luar biasa. Kita lanjutkan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang pandai atau unggul dalam bergulat atau dalam perkelahian. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah. Inilah sebenarnya orang yang kuat. Terkadang ada perkara-perkara yang menurut akal kita ini ya tidak masuk akal. Ya seperti ini yang disebutkan Rasulullah. Orang kuat ya menurut kita makan orang yang bisa ngangkat beban. Orang yang bisa menang dalam bergulat. Itulah orang yang kuat. Tapi hakikatnya kata Rasulullah, orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan amarahnya. Jadi sabar weh gitunya. Nah, kita lanjutkan dari Sulaiman bin Surat ya. Radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika aku duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada dua orang saling mencaci. Salah satu dari mereka wajahnya merah dan urat lehernya menegang. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengetahui suatu kalimat yang kalau dibaca niscaya hilang apa yang sedang dirasakannya. Jika ia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka akan hilang apa yang sedang dirasakannya. Maka para sahabat memberitahukan orang itu. Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Intinya hadis ini ya, kalau kita dalam keadaan marah, bacalah doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan juga para ulama kita menganjurkan kita kalau masih marah-marah juga udah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, silakan ya. Masih juga tambah sholat 2 rakaat. Itu ya, perbanyak istighfar. Selalu ada solusi ya dari setiap permasalahan kalau di Islam. Oleh karenanya kita beruntung ini yang sebagai kaum muslimin. Masya Allah ini hadisnya masih banyak ya. Kita singkat-singkat saja berarti karena ini baterainya mau habis ya. Dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu menahan amarah padahal ia sanggup melampiaskannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan segenap manusia pada hari kiamat ya, serta disuruh memilih bidadari yang dikehendakinya. Barang siapa sebenarnya dia mampu marah tapi dia tahan amarahnya, Allah akan panggil dia nanti di hadapan para makhluknya. Lalu kemudian orang yang bisa menahan amarahnya ini disuruh memilih bidadari-bidadari yang dia kehendaki. Luar biasa ya. Nah ini hadiah dari kesabaran. Kita lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki pernah berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Nasihatilah aku," kata dia ya. Beliau bersabda, "Jangan marah." Orang tersebut mengulangi pertanyaannya. Beliau tetap bersabda, "Jangan marah. Jangan marah." Sebab ya, marah ini mendatangkan sesuatu yang lebih parah dari sebelumnya. Yang tadinya misalkan permasalahannya itu 1, ini jadi 10, jadi 20, diungkit-ungkit lagi yang kemarin-kemarin itu setelah diungkit. Kalau orang yang marah. Kita lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-hentinya ujian menimpa orang mukmin dan mukminah, baik kepada dirinya, anaknya, atau hartanya,
hingga saat ia menghadap Allah tidak mempunyai dosa apapun. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa selagi kita hidup pasti kita akan diuji. Itu aja kunci namanya. Nah, sampai apa? Sampai kesalahan-kesalahan kita ini sudah habis. Sampai Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Itu dia tetap ya kuncinya tadi itu kita bersabar, kita ridho terhadap ujian yang menimpa kita. Nah, nimpa mau di ujian mah banyak ya, bisa sakit atau kurang duit misalnya, atau anak kita misalkan justru dari ujian kita, istri misalkan jadi ujian, suami jadi ujian bagi para istri, semuanya merupakan ujian. Jadi sikapilah dengan baik, sikapilah dengan apa yang ada dalam panduan kita yaitu Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah ya, kalau misalkan kita mengikuti panduan, kita akan menjadi orang ya yang bijak dalam menyikapi masalah. Kita lanjut dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi sepeninggalanku nanti monopoli. Wah, monopoli ini menghususkan sesuatu untuk diri sendiri dan beberapa hal mungkar yang kalian pungkiri. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Jika mendapati hal itu, kata sahabat. Nabi menjawab, laksanakan kewajiban kalian dan minta kepada Allah sesuatu yang merupakan